Selamat malam Bapak Ibu, saudara para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas kisah tentang kondisi di China dengan judul yaitu Riwayat Imlek. Nah, kita akan menelusuri sekilas tentang riwayat Imlek. Kata Imlek sendiri itu sebenarnya berasal dari kata Ingli. Imlek, Ingli. Ingli artinya ya nungli. Maksudnya apa? Maksudnya kalender bulan. Oleh karena itu, hari raya Imlek ya tidak terlalu tepat sebutannya. Lengkapnya mestinya adalah Ingli Xinnian atau Nongli Xinnian, sehingga menjadi tahun baru Imlek atau tahun baru kalender bulan. Nah, demikian sebutan yang lebih memadai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolanku sekalian, oleh karena berdasarkan kalender bulan atau kalender pertanian, maka berbeda dengan kalender matahari yang kita pakai sekarang. Maka secara umum setiap tahun perayaan Imlek itu akan jatuh berkisar antara 21 Januari sampai dengan 20 Februari. Di antara rentan itu, Imlek, hari raya Imlek, tahun baru Imlek akan dirayakan. Nah, kita tahu bahwa tahun ini orang-orang Tionghoa merayakan hari raya Imlek yang ke 2572. Bagaimana ini bisa terhitung demikian? Nah, angka ini 2572 ini berasal dari perhitungan karena mereka memakai patokan kelahiran Konghucu. Konfusius lahir tahun 551, dan sebagai satu bentuk penghargaan yang tinggi kepada beliau, maka tahun kelahiran beliau 551 sebelum Masehi dipandang sebagai perayaan Imlek yang pertama. Nah, dari situ 551 ditambah dengan 2021, maka tahun ini menjadi 2572. Jadi perayaan Imlek pada tahun ini dipandang sudah 2572 kali atau 2572 tahun. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, apakah Imlek itu mulai pertama kali dirayakan ketika Konghucu lahir? Ini satu pertanyaan yang penting. Maka jawaban-jawaban yang benar adalah bahwa tidak demikian. Jauh sebelum Konghucu hidup, jauh sebelum beliau lahir, orang-orang daratan China mereka sudah merayakan tahun baru Imlek atau tahun baru pertanian, tahun baru menurut kalender pertanian, tahun baru menurut kalender bulan mereka. Jadi jauh sebelum itu Imlek sudah dirayakan. Nah, orang-orang kemudian berpikir lagi, jadi kapan akan menjadi patokan? Maka selain perhitungan menurut tahun kelahiran Konfusius, maka ditarik mundur ke belakang, jauh lagi ke belakang, itu adalah berdasarkan Huangdi, seorang raja bernama Huangdi. Nah, tentang seorang raja bernama Huangdi ini pun masih ada dua versi. Versi pertama mengatakan 2711. Versi kedua selisih beberapa tahun, yaitu 2679 SM, 2711 sebelum Masehi, satu lagi 2667 sebelum Masehi. Kemudian disepakatin untuk Huangdi maka diambil tahun yaitu 2697 sebelum Masehi. Nah, kalau berpatokan dari sini, maka dari 2679 sebelum Masehi, 2697 sebelum Masehi, maka dari situ hitung sampai ke zaman kita sekarang, tahun ini 2021. Maka angkanya tahun ini menjadi
4718. Maka tahun ini adalah perayaan tahun baru Imlek yang ke 4718. Jadi sudah sekian lama Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jauh melampaui masa hidupnya Konfusius, bahkan jauh sebelum orang besar ini dilahirkan. Orang-orang daratan China mereka sudah merayakan tahun baru Imlek. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dari sini kita sudah mendapatkan sedikit riwayat tentang hari raya Imlek. Lalu sebutan yang lain yang sering muncul juga adalah yaitu sebutan Guonian. Guonian bisa diartikan melewati tahun, juga bisa diartikan sebagai mengusir Nian. Nah, ada satu mitos atau satu legenda mengatakan begini. Dahulu ada seekor raksasa bernama Nian yang mungkin dari dalam hutan atau bahkan dari dalam laut. Jadi satu tahun satu kali dia akan datang untuk memakan hasil panen. Nah, dikatakan begitu. Dan dia akan datang di akhir musim dingin. Dia akan datang untuk makan hasil panen dan kadang-kadang juga mengganggu manusia, bahkan makan manusia. Nah, oleh karena itu masyarakat mau tidak mau harus menghadapi Nian. Caranya bagaimana? Yaitu mereka menyajikan berbagai macam makanan depan rumah, ya, supaya kalaupun dia datang, ya sudah dia makan, ya sudah pergi dan tidak mengganggu orang, tidak merusak dan sebagainya. Dikatakan setiap tahun Nian ini akan datang, dan oleh karena itu disajikan makanan supaya dia makan dan pergi, makan lalu tidak mengganggu dan pergi. Nah, satu kali dikatakan bahwa ada seorang anak kecil berpakaian merah. Lalu ketika Nian datang, dia menjadi ketakutan melihat anak kecil yang berpakaian merah itu. Lalu dia pergi, dia kabur. Lalu sejak itu orang berpikir bahwa Nian itu dia takut dengan warna merah pakaian si anak kecil. Maka kemudian setiap tahun ketika merayakan tahun baru Imlek, orang-orang akan memasang berbagai pernak-pernik warna merah, yaitu ditempelkan di pintu tulisan dengan di atas kertas warna merah yang kita sebut dengan Chunlian. Lalu termasuk kertas angpau kemudian juga berwarna merah, dan berbagai hal lainnya termasuk pakaian juga berwarna merah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari sini tahun baru Imlek kemudian menjadi bernuansa warna merah. Jadi itu adalah untuk dikatakan Guonian, untuk mengusir Nian. Selain melewati tahun, artinya melewati tahun, juga berarti mengusir Nian. Dan disertai dengan pernak-pernik yang berwarna merah. Misalnya termasuk kertas angpau jadinya berwarna merah. Orang-orang banyak kemudian berpakaian warna merah. Tempelan di pintu juga berwarna merah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kalau berdasarkan mitologi atau berdasarkan legenda Guonian ini, maka kita juga mendapatkan satu pemahaman yang lain lagi. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, tidak boleh kita lupa juga selain konsep Nongli Xinyan, lalu selain konsep Guonian, ada lagi yaitu konsep namanya Chunjie. Chunjie terjemahan harafiahnya menjadi musim semi. Jadi, banyakkan orang-orang Tionghoa zaman sekarang di daratan China, mereka selain menyebutannya Xinyan, Nongli Xinyan, mereka juga akan lebih suka menyebutnya sebagai Chunjie, yaitu Guo Chunjie. Guo Chunjie. Jadi orang-orang akan merayakan untuk memasuki musim semi. Jadi memang pada tanggal 1 bulan 1 menurut kalender bulan yang dirayakan sebagai
hari raya Imlek itu adalah menandai perhitungan dalam astronomi China, yaitu memasuki musim semi. Hari pertama musim semi. Oleh karena itu, musim dingin sudah berakhir, dan walaupun cuacanya masih dingin, suhunya masih rendah, tapi mulai tanggal 1 bulan 1 itu sudah mulai terhitung memasuki musim semi. Dan untuk merayakan memasuki musim semi, telah melewati musim dingin, telah lewat 1 tahun, maka dirayakan sebagai hari tahun baru Imlek. Memasuki musim semi, 1 musim semi lagi yang baru. Setelah 1 tahunan ini berjuang bekerja keras dan melewati musim dingin, di mana orang tidak bisa mengerjakan banyak hal. Pekerjaan-pekerjaan pertanian sebagian besar terhenti, demikian juga peternakan. Maka orang masuki 1 pengharapan yang baru, yaitu di musim semi yang baru, tanggal 1 bulan 1 di dalam kalender bulan. Sehingga sebutannya menjadi Chunjie. Memasuki tahun yang baru, Chunjie yang baru telah tiba. Oleh karena itu, orang-orang banyak pulang kembali ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga, makan malam bersama, lalu merayakan tahun yang baru, merayakan datangnya musim semi. Musim semi telah tiba. Apa artinya musim semi telah tiba? Setelah sekian lama pohon-pohon kehilangan daun-daunnya, hanya tinggal ranting-rantingnya untuk bertahan hidup. Hanya sebagian kecil pohon yang pada musim dingin itu daunnya masih ada. Sebagian besar pohon daunnya sudah berguguran dan tidak ada lagi. Dan datangnya musim semi, maka pohon-pohon tersebut dari ranting doang, mereka akan mulai bertumbuh lagi daunnya. Dan warna hijau telah datang. Pohon-pohonan akan kembali berwarna hijau. Selama musim gugur, musim dingin, pohon-pohonan hanya berwarna coklat. Tinggal ranting-ranting pohon-pohon doang, kayu-kayu doang. Tidak ada lagi warna hijau. Sekarang dengan datangnya musim semi, maka warna hijau datang kembali, menjadi indah kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, demikianlah riwayat Nongli Xinnian, Guo Nian, Guo Chunjie, Xin de Chunjie来了. Selamat malam, selamat merayakan tahun baru Imlek pada tahun ini. Sampai berjumpa kembali.